Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Debbie Raiza Masela, salah satu dosen tetap dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teguh Umar. Salah satu mata kuliah yang saya ampu ialah mata kuliah Teori Organisasi dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum terkait mata kuliah Teori Organisasi. Mata kuliah Teori Organisasi merupakan salah satu mata kuliah wajib Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teguh Umar yang wajib untuk diambil oleh mahasiswa pada semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, serta mata kuliah ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk menjelaskan teori-teori organisasi yang berkembang hingga saat ini, kemudian mempelajari mengenai evolusi teori organisasi, perbedaan organisasi publik dan organisasi private, kepemimpinan, pengambilan keputusan, inovasi organisasi, serta permasalahan terkait organisasi lainnya. Selain itu, metode pembelajaran dalam mata kuliah ini menerapkan student active learning. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan kepada mata kuliah teori organisasi ini terdiri dari mahasiswa diharapkan untuk dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kedua, mahasiswa mampu untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian, mahasiswa mampu untuk mengorganisasikan, merencanakan, menyusun anggaran, mengalokasikan sumber daya, serta melaksanakan dan juga evaluasi kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan publik dan peningkatan kinerja pelayanan publik. Mahasiswa juga mampu untuk menerapkan pemikiran secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mahasiswa juga mampu untuk menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dalam mata kuliah ini juga terdapat CPL pengetahuan terkait konsep teoritis administrasi, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi, dan governansi publik secara lebih mendalam. Mata kuliah teori organisasi juga memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dicapai pada akhir semester ini, yang terdiri dari 1. Mahasiswa memiliki kemampuan memahami konsep dasar teori organisasi dan sejarah dari teori organisasi. Kedua, mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan, mendesain, dan memecahkan berbagai persoalan yang berhubungan dengan organisasi publik maupun organisasi private. Adapun beberapa referensi yang digunakan dalam mata kuliah teori organisasi ini yang terdiri dari buku organisasi perilaku, struktur, dan proses karya James H. Gibson, kemudian buku teori organisasi karya Mary Jo Hart, dan teori organisasi, struktur, desain, dan aplikasi karya Stephen P. Robbins, serta Organization Theory karya Stephen P. Robbins dan Neil Barnwell. Selanjutnya, sistem pembelajaran pada mata kuliah teori organisasi ini dilaksanakan secara sinkronus, yaitu pembelajaran secara langsung tatap muka di kelas
dan juga secara asinkronus, yaitu melalui WhatsApp group, juga pemberian tugas baik secara mandiri maupun kelompok melalui sistem akademik Pintu Universitas Teguh Umar, serta aplikasi tertentu seperti Quizizz dalam memberikan pretest maupun posttest. Partisipasi mahasiswa menjadi yang utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini yang didapatkan melalui beberapa metode seperti diskusi kelompok, presentasi, dan juga studi kasus. Dalam memberikan pengajaran, saya juga menggunakan aplikasi Siap Pintu Universitas Teguh Umar untuk melakukan absensi, memberikan tugas secara terstruktur baik mandiri maupun kelompok, serta dalam proses pemberian penilaian di dalam mata kuliah teori organisasi. Mata kuliah ini dilakukan selama 16 minggu yang terdiri dari 7 minggu pertama sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu minggu UTS, dan 7 minggu setelah ujian tengah semester, serta minggu ujian akhir semester. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah teori organisasi ini didapatkan dari kuis, penugasan terstruktur secara mandiri maupun kelompok, diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan juga melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan masing-masing bobot sebagai berikut. Bobot penilaian untuk partisipasi mahasiswa sebesar 50%, bobot tugas dan kuis sebesar 10%, serta bobot UTS dan UAS sebesar 15%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah teori organisasi pada S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teguh Umar. Berikut ini terdapat cuplikan video pengajaran pada mata kuliah teori organisasi pada pertemuan ke-7 dengan materi perubahan dan inovasi organisasi. Pada pertemuan ini saya menggunakan pendekatan pemecahan masalah dan menggunakan metode brainstorming, tanya jawab, serta small group discussion. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu teman-teman menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk pada materi, ibu absen dulu ya teman-teman ya. Widiana, saya Bu ya. Oke, dia semua ya. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang perubahan dan inovasi organisasi. Ini ada kaitannya dengan materi di minggu lalu. Minggu lalu ini sudah membahas tentang kepemimpinan ya teman-teman ya. Jadi kita review sejenak pertemuan di minggu yang lalu bahwa kepemimpinan itu merupakan sebuah rangkaian aktivitas ya. Rangkaian aktivitas seorang pemimpin yang tidak dapat dipisahkan kedudukannya, gayanya, serta interaksinya. Nah, kemarin juga teman-teman sudah mengerjakan tugas secara individu untuk mencari terkait pemimpin yang menginspirasi. Masih ingat nggak siapa sosok pemimpin yang teman-teman tulis kemarin? Masih. Coba siapa yang mau menceritakan sedikit saja? Ya, Alfie, siapa pemimpin yang menginspirasi Anda? Yang terus kemarin itu ada pemimpin negara kita itu Presiden Joko Widodo. Joko Widodo. Pergi bertransaksi di masyarakat itu langsung turun ke lapangan. Oke, jadi menurut Hafiz teman-teman bahwa Presiden Jokowi itu merupakan salah satu presiden yang humble dan langsung menyentuh kepada masyarakat. Dan itu menurut Hafiz merupakan sosok yang sangat menginspirasi dia. Nah, hal tersebut tentunya menjadi
Gimana kalau nanti berubah, kita harus berubah, tapi dalam hati kita harus bilang kita bisa berubah, tanpa harus mengatakan sesuatu. Oke, yang lain pemikiran yang lain ya dia dasar. Walaupun kalau kita lihat dia bisa aja jatuh teman-teman ya, jatuh, terinjak, mati, gitu. Tapi dia punya kemampuan yang justru merasakan sendiri gitu ya. Ada yang sebagai korban atau mungkin tetangganya atau mungkin familinya gitu ya yang tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, gambar selanjutnya. Apa sih maksud dari COVID-19 sama bencana tsunami? Apa hubungannya dengan adanya perubahan dari kantor dinas ya teman-teman ya yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat? Nah, tentunya kalau kita lihat seperti ini, kira-kira yang kalian pikirkan apa? Kurang efektif dalam pelayanan. Pak Mer? Efektivitas dalam pelayanan masih kurang. Kurang, oke, bagus. Kurang efektif. Nah, kemudian kalau kalian baca kasus yang di depan, ini ibu sengaja memberikan kalian gambaran kaca dari pendalaman sistem Robins. Ini sudah biasa kita temui ya teman-teman ya, hampir di setiap SKPD, kantor desa, bahkan di kampus kita tercinta itu juga secara tidak langsung pergantian rektor, dekan, kaprodi, senprodi itu akan terus berganti sesuai dengan aturan Indonesia itu tadi Jakarta. Tapi dipindahkan di Kalimantan. Rencanakan bukan dari sekarang tapi sudah dari beberapa tahun yang lalu. Artinya bahwa yang namanya radikal itu otomatis ada step by stepnya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, sampai dalam manajemen ya, sampai pada tahap evaluasi. Yang ini perubahan dari sebuah topik yang menarik untuk akademisi dan para ekspertisi untuk menjadi sebuah topik usaha untuk bisa bertahan hidup. Ya, dari apa namanya Robins ini sudah biasa kita temui ya teman-teman ya, hampir di setiap SKPD, kantor desa, bahkan di kampus kita tercinta itu juga secara tidak langsung pergantian rektor, dekan, kaprodi, senprodi itu akan terus berganti sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, menurut ahli yang lain bahwa perubahan organisasi ini merupakan suatu proses, jadi nggak bisa tiba-tiba gitu. Sekalipun terjadi karena bencana, tapi penyesuaiannya itu tetap ada proses. Nah, kemudian di mana organisasi tersebut berpindah, seperti gambar ikan tadi ya teman-teman ya, berpindah dari tempat yang kecil, tempat yang sekarang ke tempat yang besar gitu ya, tempat yang sekarang menuju ke masa depan yang kita inginkan gitu, untuk meningkatkan kemudian sebuah komponen semacam perubahan yang besar gitu ya. IKN apa IKN teman-teman? Kota Indonesia itu tadi Jakarta, tapi dipindahkan di Kalimantan. Rencanakan bukan dari sekarang tapi sudah dari beberapa tahun yang lalu. Artinya bahwa yang namanya radikal itu nggak bisa kalau kita tiba-tiba merencanakan. Jadi harus ada blueprintnya, ada master desainnya. Seperti itu. Kampus kita ini kan besar ya. Dulu nggak kayak gini. Ini sudah dibicarakan desainnya sejak beberapa tahun yang lalu. Dan prosesnya juga nggak langsung jadi seperti besar sekarang ini. Jadi semua tetap by proses, apalagi perubahan yang besar. Nah, menurut World Planning bahwa perubahan organisasi ini merupakan proses yang sistematis. Ada step by stepnya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, sampai dalam manajemen ya, sampai pada tahap evaluasi. Yang ini perubahan dari sebuah topik yang menarik untuk akademisi dan para ekspertisi untuk menjadi sebuah topik usaha untuk bisa bertahan hidup, ya, menjaga kelangsungan hidup dari organisasi. Nah, apa saja tujuannya? Tujuannya itu ada 5. Yang pertama ada efisiensi, kemudian meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, itu kan sebuah aset. Yang namanya sebuah aset masuk kepada proses bahwa ini prosesnya mereka berkembang, organisasi itu melakukan pengembangan ya, ada kreativitas di situ,
kemudian mereka ada modifikasi, ya, ada ide, lalu ada aplikasinya, seperti siapa yang sama tersebut, program tersebut. Lalu bisa jadi kita kalau inovasi atau program kita lakukan itu mengalami kemunduran, ya. Artinya orang merasa wah kayaknya ini udah nggak sesuai lagi nih program. Aplikasinya udah sering error, itu contohnya. Sehingga perlu untuk dilakukan pembaharuan, pengembangan lagi, balik lagi, begitu terus sama orang. Tidak berhenti juga penugasan yang diberikan. Jadi 4 variabel yang dirubah di dalam organisasi. Ya, ada orang-orang, ada tugas, ada struktur, dan ada teknologi. Oke. Ya, sebelum kita diskusi dan memberikan kalian menjadi 3 kelompok, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi yang tadi, teman-teman. Ya, silakan Rehan. Seperti ini Bu. Jadi dilakukannya perubahan atau inovasi di sebuah organisasi itu pasti tujuannya untuk memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Nah, otomatis perubahan yang dilakukan oleh sebuah organisasi itu baik untuk misalnya menyempurnakan pelayanan mereka yang sebelumnya tidak baik kepada masyarakat. Nah, akan tetapi jika perubahan yang dilakukan oleh organisasi tersebut tidak diterima oleh masyarakat, masyarakat menolak bahwa oh ini sebenarnya tidak baik untuk kami, baik untuk kalian. Apa yang akan dilakukan organisasinya ketika itu terjadi? Oke. Perubahan itu memang tidak selamanya. Sebelumnya terima kasih pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Kira-kira kalau kita berubah, itu apakah orang lain akan menerima perubahan yang kita lakukan? Sudah selalu. Belum tentu dan tidak semua orang itu mau menerima apa yang kita lakukan, perubahan yang kita lakukan. Contoh kecilnya misalnya dalam segi apa? Berpakaian. Kita tadinya tuh cuma suka warna hitam dan putih. Terus tiba-tiba ada rasa untuk mencoba hal baru. Oke, saya coba deh pakai baju warna pink. Ketika kita melihat teman kita yang biasanya pakai hitam dan putih, kita merasa, kayaknya kamu aneh deh pakai baju warna pink. Kamu lebih cocok pakai baju warna hitam atau putih. Karena mata kita sudah terbiasa dengan hal yang hitam dan putih tadi. Sama halnya ketika sebuah kebijakan, program, kegiatan kita luncurkan ke masyarakat, itu belum tentu semua akan menerima dengan baik program atau aturan ya, regulasi, kebijakan yang kita keluarkan. So, terus apa sih yang dilakukan tuh sama organisasi? Berteman apa? Kira-kira ketika contohnya ketika pemerintah membuat sebuah aturan kebijakan, itu biasanya apa yang pemerintah lakukan dulu? Diskusi, oke, diskusi publik. Udah jadi, terus sudah diproses, sudah siap kebijakannya, lalu diapakan kebijakan itu? Disosialisasikan. Ya, betul, kalau saya bilang ya. Kebijakan itu harus disosialisasikan. Kalau kita ada program atau kita ada sebuah apa ya istilahnya ya, informasi yang harus diketahui oleh masyarakat, seperti COVID kemarin kita harus menjaga jarak, maka harus diberikan edukasi terus menerus, dilakukan pendekatan ya, sampai akhirnya di satu titik mereka akan mau menerima perubahan yang kita lakukan. Ingat teman-teman bahwa perubahan itu berproses ya, gitu Rehan ya. Oke ya, Taufik silakan. Kalau pribadi kan itu kan sebuah musibah. Artinya kalau kita melihat pernyataan itu tadi change or die, kita apakah kita hanya mati melihat musibah yang terjadi pada kita sendiri atau kita perubahan? Nah, kita sekarang ini kan sudah berubah. Kemarin PPKM, sekarang sudah berubah regulasinya. Nah, disinilah perlunya pemerintah itu menciptakan inovasi-inovasi sehingga bisa beradaptasi dengan yang baru. Oke. Sewaktu COVID kita sudah merasakan teman-teman ya, mau tidak. Nah selanjutnya Ibu akan bagi teman-teman menjadi 3 kelompok ya. Di sini Ibu berikan gambar ya. Kelompok yang pertama itu akan melihat kasus terkait pelayanan publik ya, yang tadi Ibu jelaskan di depan ya, bahwa masyarakat itu menunggu lama gitu ya, sementara pegawai santai-santai. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan menurut nanti kalian bisa diskusi ya.
Kelompok 1 terdiri dari pahami, jadi duduk berkelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3. Nanti Ibu berikan teman-teman waktu sebanyak 20 menit untuk mendiskusikan itu. Setelah itu kita akan kembali lagi ke duduk seperti ini. Masing-masing perwakilan kelompoknya untuk maju di depan untuk menyampaikan hasil dari diskusi teman-teman. Ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait tugas diskusi studi kasus yang Ibu berikan ini? Enggak ya? Jelas semua ya? Jelas. Oke, silakan duduk berkelompok. Dari hasil diskusi kelompok 1 mendapatkan hasil dari diskusi, yaitu yang pertama dari inovasi perubahan yang terjadi dalam menyeleksi ASN yang akan mendatang. Tadi kita juga sudah membahas ya, di Indonesia sendiri itu ada kasus yang paling tinggi itu di tingkat provinsi Sumatera Utara itu melakukan korupsi, dan di Aceh sendiri itu berada di tingkat ke-7. Itu ada yang di kereta ini naik sampai ke atas yang kalau kita lihat itu sangat membahayakan. Dan ada juga yang berdesak-desakan sehingga perusahaan kereta api Indonesia itu melakukan perubahan yang waktu itu lagi pemimpinan Ignatius Jonan. Ada beberapa perubahan yang dilakukan. Yang pertama itu pembelian tiket online dan check-in online. Sehingga dituntut untuk terus berubah, baik itu perubahan yang kecil ataupun perubahan yang besar. Sama halnya dengan tadi PTKI kelompok 3 ya. Jelas di situ tidak mungkin lagi sekarang pada saat ini semakin banyak orang juga yang menggunakan, tapi tidak ada perbaikan, itu tidak mungkin, sehingga menuntut untuk PTKI melakukan sebuah terobosan perubahan dan inovasi, baik mulai dari kita beli tiket, kita menggunakan kereta apinya, bahkan juga mungkin melakukan restrukturisasi organisasi. Nah, kemudian yang ketiga terkait kecil organisasi yang besar itu membutuhkan yang namanya perubahan dan inovasi, membutuhkan yang namanya penyesuaian, karena perubahan dan inovasi itu adalah wujud dari responsivitas dan responsibilitas serta akuntabilitas sebuah organisasi terhadap lingkungan sekitarnya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait pertemuan kita hari ini? Paham semua ya? Oke, itu ada beberapa pertanyaan yang Ibu harapkan teman-teman bisa menjawab dengan cepat pertanyaan yang Ibu berikan. Ya, perubahan itu ada 2 jenis. Coba sebutkan salah satu, silakan. Ya, Amel. Perubahan secara radikal. Oke, perubahan yang radikal, benar. Satu lagi, ya. Perubahan fundamental ataupun perubahan secara terus-menerus tapi berdalam skala kecil. Oke, betul ya teman-teman ya, perubahan ada 2, perubahan secara radikal dan incremental. Lalu sebutkan kira-kira apa saja yang bisa dilakukan organisasi dalam berubah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang diberikan tadi ya. Siapa juga menjawab salah satu.
sebutkan satu pertanyaannya yang dirubah itu apa saja? Yang dirubah Kapan itu kapan itu berubah? Oke, betul Amel. Kapan berubah? Lagi? Kenapa dilakukan perubahan? Mengapa dalam perubahan? Yang lain lagi Alfi. Bagaimana cara berubah? Bagaimana cara berubah? Ya, Jeffrey. Siapa yang berubah? Siapa yang dirubah? Ya, Apa Maisa. yang perlu diubah? Oke, betul sekali. Terima kasih untuk pertemuan hari ini luar biasa. Yang jelas ibu harapkan teman-teman juga bisa menjadi agen perubahan atau yang disebut dengan agen of change bagi lingkungan teman-teman sendiri. Insya Allah kita akan bertemu di minggu depan dengan pembahasan yang lain teman-teman terkait masalah kinerja dalam organisasi. Jika ada kekurangan, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah teori organisasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2023, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbudristek Republik Indonesia, dan juga terima kasih kepada Universitas Teguh Umar, teman sejawat dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara, serta mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.